lagi booming. Nah, jadi kita bisa yakin bahwa kapasitas daripada kapal, aktivitas daripada perusahaan-perusahaan kapal, itu semakin lama bakal semakin marak. Setidaknya sampai super cycle komoditas itu selesai. Dan itu nggak tahu kapan, gitu ya. Nah, jadi ya itu, gitu. Kalau misalnya auto. Jadi itulah tadi aku bilang gitu kan. Kalau misalnya mau trading itu, terutama kalau kamu memutuskan untuk jadi swinger, minta tolong banget jadilah eh, apa ya? Trading di saham-saham yang uptrend. Hanya di uptrend saja. Oke, kayak gitu. Biar memang gimana ya? Memang sih kelihatannya itu agak lebih tenang gitu ya. Agak lebih tenang memang daripada kayak kayak gini ya. Trading di saham-saham yang loncat-loncat gitu ya, kayak misalnya Suli, Land, Fire dulu bahkan ada ya kan, Fire. Terus apa lagi? Pokoknya gorengan-gorengan keras lah, Bull, Bell, nah gitu-gitu lah segala macamnya. Itu memang seru gitu loh. Artinya begitu kita beli itu kita kayak terpacu untuk melihat, wah bener nggak ya, bener nggak ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya kan trading itu kan bukan cuma soal fun gitu ya. Jadi trading itu kan sebenarnya kan tujuan kita trading itu kan adalah melipat gandakan uang yang berasal dari primary income-nya kita. Kan kayak gitu kan. Jadi kita kerja. Setelah itu kita masukin ke RDN dengan harapan kita bisa menggandakan uang tadi. Bukan cuma sekedar untuk have fun. Kayak gitu. Ya kan? Jadi fokuslah ke resiko gitu loh. Kalau misalnya kamu trading di saham-saham kayak gini, selama kamu mau invest 10 tahunan atau bertahun-tahun, ini nggak masalah karena ya auto ini fundamentalnya juga bagus. Tapi dia secara tren itu masih sideways. Jadi bisa kita bilang bahwa ini geraknya masih lama. Kayak gitu. Jadi trading lah di saham-saham yang memang uptrend itu udah enak gitu. Jadi begitu kamu tinggalin kerja ini itu atau misalnya kamu bahkan di assign gitu, misalnya bos kamu itu bilang oke deh, kamu itu coba deh dulu apa namanya, kayak expat gitu ya, expat ke daerah-daerah lain yang bahkan kayak kemarin itu di batch-batch lalu dia ada pindah kerjaan ke daerah yang sulit jaringannya gitu. Nah, tapi karena dia trend follower, itu jadi nggak masalah gitu loh. Jadi nggak masalah, jadi dia yakin gitu loh. Dia nggak perlu secara intensif harus punya jaringan yang bener-bener kencang gitu. Nah, jadi itulah kira-kira. Tapi kalau misalnya auto ini masih masih sideways sih. Ya kira-kira seperti itu. Bang, kalau misalnya Bang, kalau beli emiten pernah consider PE ratio? Nggak pernah. Karena aku memang dari dulu itu nggak pernah nyentuh si itu, nggak pernah nyentuh si fundamental sampai ke rasio-rasio itu. Inilah baru mau diperdalam, Kak Melisa. Nah, jadi sampai sekarang itu yang aku perhatikan itu hanyalah revenue meningkat, net income meningkat, cash flow from operation positif, udah langsung balik ke chart. Cuman mau masih ini tuh aja. Kayak gitu sih. Nikel-nikelan belum. Antam, Inco, Tins, aku rasa sih belum. Belum saatnya juga. Masih wait and see. Yep, masih wait and see. Masih belum sih. Nah, coba aja digambarin aja. Nah, kan, digambarin. Nanti kelihatan kok outlook-nya itu gimana. Kalau misalnya digambarin, kan udah pada bisa gambar ya. Kayak gitu. Oke. Bang, kalau basic fundamental dari LK yang perlu kita cek itu apa aja? Memastikan emiten kita bagus. Kalau sampai sekarang itu yang aku tahu ya, ini memang aku masih belum selesai belajar, cuman yang sekarang itu aku tahu itu adalah revenue up, ya, net income up, CFO positif, ROE bagus atau tinggi ya, tinggi, EPS strict, artinya EPS-nya itu konsisten bertumbuh, apalagi ya, growth stock, oh NPM, net profit margin, artinya dia itu bisa memberikan apa namanya, ada pricing power lah kira-kira seperti itu ya. Jadi salesnya dia itu jauh lebih besar daripada si itunya dibandingkan operation cost-nya dia. Kira-kira seperti itu. Ini aja sih sebenarnya yang sekarang aku pelajarin. Cuman ya nanti kalau misalnya apa nggak tahu sih. Kira-kira ini aja sih yang aku lihat. Ada lagi teman-teman?
Kalau nggak ada, bisakah kita oke. Kalau trend follower ngelihatnya